Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delvis ya. Selamat siang teman-teman. Lama sekali saya tidak menjumpai teman-teman, tidak menyapa teman-teman ya, karena satu dan lain hal kesibukan yang akhirnya membuat saya juga cenderung tidak konsisten untuk memberikan review ataupun update berita seputar sepak bola ya. Dan sekarang ketika saya hari ini saya akan memulai kembali, itu ada banyak hal yang sebetulnya sudah terjadi ya. Di antaranya Liga Indonesia sudah dimulai. Bahkan kita kan masuk ke pertandingan pekan keempat ya. Dan namanya kan berubah dari Liga Indonesia menjadi Super League ya. Nah, kemudian juga ya ada banyak hal yang seru sebetulnya, khususnya di sepak bola nasional termasuk juga timnas Indonesia ya. Nah, mungkin saya akan mulai kembali dengan Liga Indonesia ya, atau Super League. Nah, ini belum terbiasa ya, kita kembali di Super League. Bagaimana di pekan keempat itu akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang besar ya. Karena sejauh ini dari 18 tim yang ada ya, 15 tim musim sebelumnya ditambah dengan 3 tim promosi ya, ada PSIM Jogja, kemudian ada juga Persija Jepara, dan satu lagi siapa ya, satu lagi lah, ada tim lainnya. Nah itu kan ternyata ada banyak kejutan ya di pekan 1, 2, dan 3 ini, terutama di pekan kedua dan pekan ketiga. Misalnya kejutannya di pekan ketiga itu pekan kedua itu kan Persib Bandung kalah ya, sang juara bertahan kalah oleh tim promosi Persija Jepara ya. Nah kemudian di pekan ketiga juga Persib Bandung gagal menang padahal sudah diberikan 2 penalti ya, ada 2 penalti maksud saya, tapi gagal dieksekusi oleh Marc Anthony Klopp juga William Barros. Sebaliknya ada performa dari Persija Jakarta di bawah coach Mauricio Souza, itu ternyata cukup impresif ya, dengan 3 kali pertandingan ini belum terkalahkan dan sangat produktif. Nah kemudian sisi lain ada juga Borneo FC yang sampai saat ini menjadi pemuncak klasemen ya, dan belum terkalahkan dengan 9 poin. Demikian juga Maluku United. Ya ini kan beberapa tim yang bursa oke ya, yang di bursa transfer itu, dan disinyalir akan menjadi kandidat kuat para juara. Dan ya Maluku United juga tampil sangat impresif ya, bagaimana mereka membuat kejutan mengalahkan tim yang juga dianggap sebagai kandidat kuat juara, yakni Dewa United. Dan Dewa United di 2 pertandingan awal mereka gagal meraih 1 poin pun ya, kalah dari Maluku United, kemudian juga kalah dari Semen Padang ya, padahal Semen Padang di musim lalu dibantai habis oleh Dewa United, dan baru pekan ketiga Dewa United memperoleh kemenangan. Oke, jadi ada peta persaingan yang sangat menarik gitu ya dari tim-tim yang ada ini. Kalau saya boleh memprediksi siapa calon juara, saya mungkin menyebut ya yang paling terlihat ya, level pertama yang paling kuat menurut saya jadi kandidat juara itu, tanpa mengecilkan ya yang lain. Ini lihat dari pemain, kemudian juga dari performa tim, atau setidaknya track record ya. Nah ada 3 kandidat utama juara ya menurut saya nih. Tapi kemudian ada level kedua yang juga mungkin akan menjadi juara juga gitu ya. Tetapi saya bagi ya, ada 3 tim yang menjadi 3 tim level utama, kemudian 3 tim ya level kedua menurut saya ya. Nah yang pertama adalah untuk level pertama, saya punya kandidat itu pertama adalah juara bertahan Persib Bandung, karena mereka membeli pemain yang cukup oke. Mereka juga punya target di Asia ya, ingin lebih baik. Artinya kalau di Asia bisa lebih baik, tentu di domestik pun bisa perform ya. Kemudian pelatihnya masih sama, kemudian manajemen juga sangat serius. Dan kita lihat sekarang bagaimana rekrutmen pemainnya luar biasa ya. Selain inovatif ya di dalam memperkenalkan para pemain, Persib Bandung juga merekrut pemain yang cukup oke ya, yang memang tadi karena targetnya adalah di Asia, akhirnya kan banyak pemain yang direkrut itu yang punya pengalaman. Ada yang sudah di Malaysia ya, seperti Julio Cesar, kemudian di Liga Kuwait Timur Tengah ya, seperti William Barros, kemudian juga ada yang dari Liga Luciano Guocia itu yang dari Malaysia. Kalau yang dari Thailand itu kan Julio Cesar ya, dan ya ada Prisbeck juga kan, penjaga gawang mereka, yang itu kiper
kedua terbaik kalau tidak salah di Wolves ya, dan lain-lain. Jadi kandidat pertama menurut saya adalah Persib Bandung karena di sana masih ada Coach Bojan Hodak, pemainnya oke. Dan yang terakhir kemarin kan mereka menambah 2 pemain asing, 1 pemain asing 1 naturalisasi, yaitu Barba dan juga dari Itali Tubek. Kemudian juga ada Tom Hai ya, The Professor yang kemudian berlabuh di Persib Bandung. Nah, kandidat yang kedua adalah Dewa United menurut saya ya, Dewa United karena dari segi pemain pelatihnya masih sama, manajemennya oke, kemudian para pemain juga pemain-pemain bintang dan mereka tidak merombak tim tetapi hanya melengkapi gitu ya. Dan mengerikan kalau kita lihat ya, sebelumnya kan kita tahu Dewa United ya, penjaga gawang mereka oke, Sonny Steven. Kemudian mantan pemain Persib yang membawa juara nih Kuipers juga gabung, Edo Febriansa ya. Kemudian ini tengah mereka kan ada Ricky Kambuaya, ada Egy Maulana Fikri, ada siapa sebelumnya ya, ada Alexis Mesidoro, kemudian juga ada Jaja, ada Ricky Kambuaya, ada Taise Marukawa, ditambah sekarang ada Pripat Barga, kemudian ada Stefano Lillivali. Nah, kemudian depan juga ada Rafael Strike, kemudian masih ada Alec Martin. Itu luar biasa sekali Dewa United ya. Pelatihnya juga masih sama. Nah, walaupun memang di 2 pertandingan kalah ternyata ya. Ini memang tidak terduga. Saya menduga akan menang, ternyata juga kalah. Tetapi saya melihat Dewa punya peluang masih sangat luar biasa untuk bisa menjadi juara. Dan yang ketiga adalah Malut United. Kenapa saya memilih Malut United? Pertama, memang mereka punya pemain-pemain yang matang dan berpengalaman. Setidaknya 4 pemain Persib juga kan, ada Vita Silva, Ciro Alves, kemudian ada Gustavo Franca, kemudian ada Tyron Delvino, tidak lupa ya ada Yakob Sayuri, ada Yanci Sayuri. Saya kira ini pemain yang berkualitas. Dan Coach Bojan Hodak dari Persib Bandung juga mengatakan bahwa saingan terberat mereka adalah Malut United. Jadi itu 3 tim yang menurut saya kandidat utama. Kandidat lainnya adalah pertama ada Persija Jakarta. Ya, Persija Jakarta dengan aroma Brazilnya, dengan ball possessionnya khas Mauricio Souza. Tetapi saya menganggap dan bukan menganggap Persija masih perlu dilihat karena Mario Souza ini pengalaman kalau tidak salah 2 tahun di 2 musim ya, kalau nggak salah 2 musim di Madura United itu seperti itu. Ada permasalahan konsistensi ketika menjelang pertengahan musim biasanya melorot tuh. Ketika di Madura United mereka berpekan-pekan itu kan jadi juara ya, di puncak klasemen, tapi kemudian melorot gitu ya. Nah, itu saya masih melihat itu gitu kan. Persija Jakarta walaupun performanya sampai saat ini oke, tetapi saya melihat ya secara historis, secara track record Souza belum begitu teruji gitu ya. Seperti itu. Jadi saya menempatkan Persija Jakarta sebagai level kedua untuk menjadi juara. Kemudian level yang kedua adalah Persibaya Surabaya. Nah, ini juga Persibaya saya melihat secara rekrutan pemain mereka oke, tetapi ya belum konsisten juga. Dan yang ketiga adalah ada Borneo FC ya. Borneo FC memang juga pemain-pemainnya masih cukup banyak yang lama, cuman kan mereka pelatihnya baru gitu kan. Sehingga saya pikir walaupun sekarang di puncak klasemen ya kita masih perlu melihat gitu kan seperti apa. Dan kalau kita lihat dari segi gol itu kan gak terlalu banyak ya, gak terlalu banyak, hanya 5 gol dari 3 pertandingan walaupun mereka menang. Nah, artinya ya kita lihat lah, bagi saya Borneo bagus tetapi ya itu level kedua lah ya. Jadi itu 6 tim yang menjadi kandidat juara. 3 diantaranya adalah yang menurut saya paling berpotensi untuk menjadi juara ya. Seperti itu. Nah, mana menurut teman-teman yang akan kemungkinan menjadi juara? Silahkan boleh tulis di kolom komentar.